Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian Aqidat Tauhid. Ini kajian yang ke-23 atau pertemuan ke-23. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas pembatal-pembatal syahadatain atau pembatal-pembatal Islam bagian yang kedua. Berkata penulis kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafar. Pembatal Islam yang keenam adalah siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pahala maupun siksanya, maka ia kafir. Yaitu orang-orang yang mengolok-ngolok atau menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina malaikat, atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, atau menghina masjid, menghina azan, menghina sunnah-sunnah Rasulullah SAW seperti menghina jenggot, serta menghina syiar-syiar agama lain pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan umat Islam serta terdapat keberkahan padanya, maka yang menghina tersebut terjatuh kepada kekufuran. Wa dalilu ala dzalika qaulullah ta'ala, qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim tersebut sesudah teringat akan larangan tersebut. Ini pembatal Islam yang keenam. Kemudian as-sabi, pembatal Islam yang ketujuh, as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Amalun ma yusarrifu ar-rajula an hubbi zawjatihi aw amalun ma yuhabbibuha ilaihi. Faman fa'alahu aw radiya bih kafar. Sihir, ini pembatal Islam yang ketujuh, yaitu sihir. Di antaranya saraf dan ataf, yaitu amalan yang bisa membuat suami benci kepada istrinya atau membuat wanita cinta kepadanya. Kalau bahasa kita pelet. Barang siapa yang melakukannya atau meridhoinya, maka ia kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi, jimat dan tiwala atau pelet adalah perbuatan syirik. Jadi ini pembatal Islam yang ke-7. As-samin, pembatal Islam yang ke-8, muzaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Ini pembatal Islam yang ke-8. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'a ba'd. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagi kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini pembatal Islam yang ke-8. Kemudian At-Tasi', pembatal Islam yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'ahu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama wasa'al Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti halnya Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka ia telah kafir. Karena seorang Nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, maka tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia secara kafah, secara menyeluruh, maka tidak halal bagi seorang untuk menyelisih dan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Dan dalam hadis disebutkan, "Wallahi law anna Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Demi Allah, jika seandainya Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah para sahabat, ini ucapan Nabi kepada para sahabat, seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian, niscaya tidak ada keleluasaan baginya kecuali ia wajib mengikuti syariatku, wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'taqiduhu ulatus sufiyya annahum yasiluna ila darajatin la yahtajuna ma'aha ila mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diyakini oleh ulatus sufiyah, sufi yang berlebihan, sufi yang ekstrim melampaui batas, bahwa mereka dapat mencapai suatu derajat tertentu atau tingkatan tertentu. Pada tingkatan tersebut dia tidak membutuhkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini tentu adalah sebuah kekufuran. Kemudian yang ke-10 adalah al-ashir al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Yang dimaksud dari berpaling di sini adalah termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Itu berpaling dari mempelajari pokok-pokok agama. Jadi berpaling di sini adalah berpaling dari mempelajari pokok-pokok agama yang seseorang dapat dikatakan muslim dengannya. Dengan mempelajari pokok-pokok agama itu dia dikatakan muslim, meskipun ia jahil atau bodoh terhadap perkara-perkara agama yang sifatnya terperinci. Karena ilmu terhadap agama secara terperinci terkadang tidak ada yang sanggup melaksanakannya kecuali para ulama dan para penuntut ilmu. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir jika diberi peringatan mereka berpaling. Juga dalam firman Allah yang lain, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.
Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, la farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jadi wal khaifi illa al-mukrah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa aksari ma yakunu wuqu'an. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, tidak ada bedanya dalam hal yang membatalkan syahadat ini, membatalkan keislaman ini, antara orang-orang yang bercanda, yang serius atau sungguh-sungguh, maupun yang takut, kecuali orang yang terpaksa. Dan semuanya adalah bahaya yang paling besar serta paling sering terjadi. Fayambaghi lil muslimi ay yahdharha wa yakhafa minha ala nafsi. Na'udzubillahi min mujibati ghadabi wa alimi iqabi. Maka setiap muslim itu wajib berhati-hati dan mengkhawatirkan dirinya serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan siksanya yang pedih. Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Alusi Syekh ketika memulai syarah Nawaqidul Islam, beliau berkata, setiap muslim harus mengetahui bahwa membicarakan pembatal-pembatal keislaman ini dan hal-hal yang menyebabkan kufur dan kesesatan termasuk dari perkara-perkara yang besar dan penting yang harus dijalani sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh berbicara tentang hal ini dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, karena bahayanya yang sangat besar. Sesungguhnya seorang muslim itu tidak boleh dikafirkan dan dihukumi sebagai kafir kecuali setelah ditegakkan dalil syar'i dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab jika tidak demikian, orang akan mudah memvonis seseorang kafir, fulan dan fulan, dan menghukumnya dengan kafir atau fasik dengan mengikuti hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Sesungguhnya hal demikian termasuk perkara yang diharamkan oleh agama, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas dari 1 sampai 10 adalah pembatal-pembatal yang bersifat umum. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukan langsung keluar daripada Islam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan pertemuan yang ke-24. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.